Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Fatima dari Manajemen S1. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mencegah korupsi pada korporasi. Langsung saja ke definisi korporasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995, korporasi adalah nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan. Sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Anti Terorisme mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Keterbatasan cakupan aspek korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya pada sektor swasta, menimbulkan kesenjangan nyata dalam penanganan tindak korupsi. Korupsi seharusnya bukan hanya menjadi perhatian bagi pemerintah, namun juga korporasi yang berkecimpung di sektor swasta. Karena dengan tata kelola yang baik, kepercayaan akan muncul dan meningkatkan kinerja bisnis seperti yang tertulis dalam kajian Transparency International 2012. 6 alasan perlunya sektor swasta menangani kasus korupsi secara serius, baik tindak penyuapan, pencucian uang, atau tindak korupsi lainnya. Yang pertama, ada bisnis dapat berkembang jika memiliki akses ke pasar internasional, sehingga untuk mendapatkan akses tersebut perlu kesesuaian dengan standar praktik bisnis di tingkat internasional. Kedua, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan akses perolehan modal baru. Ketiga, kinerja perusahaan merupakan cerminan dari tanggung jawab manajemen kepada konsumen dan pemegang saham. Keempat, perusahaan yang terjerat kasus korupsi menanggung kerugian akibat investigasi oleh penegak hukum. Kelima, korupsi memiliki resiko runtuhnya reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, keenam, tanggung jawab atas reputasi tersebut tidak hanya berimplikasi pada perusahaan secara umum, namun juga pimpinan perusahaan secara pribadi. Selanjutnya ada jenis korupsi menurut UNCAC. Ada penyuapan atau bribery. Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh para pejabat yang membujuknya untuk merupakan otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Kasus suap yang pernah terungkap di Indonesia diantaranya adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan dan mantan pejabat Pertamina. Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh korporasi asing yang beroperasi di Indonesia kepada pejabat pemegang otoritas di Indonesia disebut foreign bribery. Tentang foreign bribery, tidak ada perekonomian maupun pasar yang dapat bekerja secara efektif dengan adanya tindak penyuapan. Korupsi mendorong ekonomi biaya tinggi. Penyuapan terhadap pejabat publik sebagai imbal dari pemberian kontrak kepada korporasi asing berimplikasi pada rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa, serta terdistorsinya pasar dan pembangunan ekonomi. Konvensi tentang pemberantasan tindak penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang digagas oleh OECD. Penyuapan terhadap pejabat publik asing termasuk tindak pelanggaran hukum yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi. Konvensi ini adalah yang pertama dan satu-satunya instrumen yang mengatur transaksi penyuapan dari sisi penawaran pihak yang menawarkan uang suap. Negara yang telah meratifikasi konvensi ini wajib memastikan kepatuhan individu maupun korporasi yang ada di negara tersebut terkait tindak penyuapan terhadap pejabat publik di negara lain. Kategori tindak tersebut mencakup uang suap yang tidak diterima dan uang suap yang ditawarkan kepada pejabat BUMN di negara lain, penyuapan lewat pihak ketiga, anak perusahaan dan agen atau pelobi atau pengatur. Terakhir, penyuapan yang menguntungkan pihak ketiga, keluarga, partai politik, lembaga sosial, dan pihak yang berkepentingan. Ada penguatan komitmen dilakukan melalui penyediaan pendampingan hukum, penolakan atas pengurangan pajak atas transaksi suap, hukuman terdapat laporan keuangan fiktif yang bertujuan untuk menutupi transaksi suap, dan yang terakhir, penetapan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera bagi tindak penyuapan terhadap pejabat publik asing. Selanjutnya ada pencucian uang atau money laundering.
Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. UNCHC mendefinisikan money laundering sebagai konversi atau pemindahan aset yang bertujuan untuk menutupi atau menyembunyikan asal-usul aset, termasuk membantu pihak yang terkait dengan tindak pencucian uang, menutupi atau menyembunyikan tujuan, sumber, lokasi pendapatan, pergerakan atau kepemilikan aset, dan terakhir perolehan, pemilikan atau penggunaan aset dengan mengetahui status aset tersebut. Kerjasama antar negara dalam memberantas korupsi bukanlah hal yang baru. Kerjasama serupa telah diawali terlebih dahulu untuk penanggulangan pencucian uang melalui pembentukan Asia Pacific Group of Money Laundering di tahun 1997 yang melibatkan 41 negara dan Financial Action Task Force on Money Laundering di tahun 1989 yang melibatkan 36 negara. Komitmen global dalam penanggulangan korupsi korporasi dan pengembangan integritas bisnis juga tercermin pada deklarasi G20 dan OECD yang memuat pokok-pokok penting berikut. Bisnis harus bersih dan memiliki kebijakan anti korupsi, komitmen jajaran manajemen senior, pengawasan internal, kode etik, sistem kepatuhan, GCG, transparan dan berintegritas. Jajaran manajemen puncak berperan penting menjalankan bisnis berintegritas, termasuk supervisi terhadap direktur atau eksekutif. Pengawasan internal, etika dan sistem kepatuhan menjadi tugas manajer senior dan bersifat independen. Bisnis harus menjalankan uji kelayakan dan proses rekrutmen dan partner bisnis. Perusahaan perlu melakukan pendidikan pelatihan terkait etika, sistem kepatuhan, integritas secara reguler, melakukan perbaikan terhadap praktek bisnis yang tidak sesuai etika dan melanggar aturan, membangun dan menjalankan whistleblower system yang efektif. Korupsi mendorong ekonomi biaya tinggi, penyuapan terhadap pejabat publik sebagai imbal balik dari pemberian kontrak kepada korporasi asing yang berimplikasi pada rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa serta terdistorsinya pasar dan pembangunan ekonomi. Sekian pembahasan sedikit dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.